Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak ada manusia di dunia ini yang sangat mencintai kita kecuali kedua orang tua kita. Perkenalkan, nama saya Niswatul Mahsunah. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai permasalahan dengan tema doakan ibu bapak. Langsung saja ke permasalahannya bahwa saat ini kita sudah berada di zaman akhir, di mana kita banyak mendengar dan melihat kejadian anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka tidak lagi memposisikan orang tuanya sebagai sosok yang harus dihargai. Bahkan, mereka memperlakukan orang tua seperti pembantu. Inilah fenomena anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah mewajibkan kepada setiap anak untuk mengasihi dan menyayangi kedua orang tua. Bahkan, juga selalu mendoakan untuk kebaikan keduanya. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita berkata kasar dan membentak orang tua kita. Adapun penjelasan mengenai masalah di atas yaitu bahwa Allah itu mewajibkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua kita bisa berada di dunia ini. Mereka yang telah mendidik, merawat, dan menjaga kita sejak kita masih bayi. Jadi sudah sepatutnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Adapun salah satu cara berbakti kepada orang tua yaitu dengan mendoakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis, anak yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya itu sudah meninggal dunia, maka ia termasuk anak yang berbakti, sekalipun ia sering menyakiti hati orang tuanya ketika masih hidup. Kita dilarang durhaka kepada orang tua karena durhaka adalah salah satu dosa besar. Adapun manifestasi durhaka kepada orang tua itu banyak sekali, seperti tidak pernah mendoakan orang tua, menyepelekan nasihat orang tua, membentak, dan masih banyak lagi contoh-contoh durhaka kepada orang tua. Lantas, bagaimana agar kita tidak menjadi anak yang durhaka? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama yaitu jangan berkata kasar kepada orang tua. Yang kedua, senantiasa mendoakan orang tua. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan orang tua. Dan yang terakhir yaitu menaati semua perintah orang tua selama perintah itu tidak melanggar syariat agama. Jadi, solusi dari permasalahan yang sudah saya deskripsikan di awal yaitu dengan menciptakan suasana islami dalam keluarga, melakukan pendekatan dan menasihati sang anak, menerapkan keteladanan yang kuat dari orang tua, dan yang terpenting yaitu mendoakan sang anak agar ia kembali ke jalan yang benar. Adapun kita sebagai seorang anak, hendaknya mengingat segala kebaikan yang telah diberikan orang tua, karena segala jasa orang tua itu tidak bisa kita balas dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'alatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyu amalin ahabbu ilallah Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah." Yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi teman-teman, perlu kita ingat bahwa harta bisa dicari, ilmu bisa digali, namun mengasihi orang tua tidak bisa terulang kembali. Maka dari itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.